Dalam tradisi spiritual Jawa, doa dipercaya tidak berhenti pada satu generasi. Ada jalur batin yang mengalir dari bapak, anak, cucu hingga wareng. Inilah yang sering disebut sebagai 7 pintu langit, simbol terbukanya jalan doa dan harapan. Saat seseorang menjaga sikap, memperbaiki niat dan menghormati leluhur, pintu itu perlahan terbuka. Doa menjadi lebih kuat, hati lebih tenang, dan langkah hidup terasa diarahkan. Mengenal 7 pintu langit bukan sekedar kepercayaan, tetapi pengingat bahwa kekuatan doa keluarga mampu mengiringi perjalanan hidup lintas generasi. Coba kalian renungkan baik-baik, Tole. Kenapa di zaman sekarang banyak orang yang suksesnya cuma seumur jagung? Baru naik sedikit, langsung jatuh terjerembab mencium bumi. Itu karena kalian terlalu sibuk mempercantik pucuk daun, tapi lupa memberi pupuk pada akar di bawah tanah. Kalian itu secara intelektual mungkin cerdas, gelarnya berderet sampai bikin kertas ijazah keberatan beban. Tapi secara eksistensial, kalian itu goyah. Kalian merasa keberhasilan itu murni karena kecanggihan jarimu di atas layar atau karena strategi bisnismu yang katanya kelas dunia. Ojo keminter le, ojo dumeh. Tanpa ada doa-doa yang mengendap dari para leluhurmu, kecerdasanmu itu tidak lebih dari sekedar debu yang ditiup angin kencang sedikit saja langsung hilang tanpa bekas yang berarti sama sekali bagi sejarah. Kalian harus paham, kesuksesan yang tanpa akar itu ibarat pohon yang ditanam di dalam pot plastik. Kelihatan cantik dipajang di ruang tamu yang ber-AC, tapi tidak punya ketahanan untuk menghadapi kemarau panjang. Wong Jawa iku kudu ngerti asal-usule, harus paham dari mana frekuensi hidupmu ini berasal. Kalau kamu cuma mengandalkan logikamu yang terbatas itu untuk mendobrak pintu rezeki, ya paling-paling kamu cuma dapat lelahnya saja. Tapi kalau kamu bisa menyambungkan kembali kabel yang putus antara dirimu dengan mereka yang sudah mendahuluimu, maka energi dari masa lalu itu akan mengalir menjadi sebuah kearifan yang melampaui segala teori ekonomi yang pernah kamu pelajari di sekolah-sekolah mahal itu. Dadi wong iku ojo lali marang oyote. Jangan pernah menjadi kacang yang tidak hanya lupa kulitnya, tapi juga lupa kalau dia dulu tumbuh dari tanah yang disirami air mata prihatin orang-orang tuanya terdahulu. Jangan tertawa dulu, Tole. Simbah bicara begini karena melihat kalian sudah terlalu asik dengan dunia digital. Sampai-sampai duniamu yang asali malah terlantar tidak terurus. Kalian lebih bangga pamer koneksi dengan orang-orang besar di Jakarta atau luar negeri. Tapi koneksimu dengan silsilahmu sendiri malah pedot alias putus total. Padahal rahasia jalur langit itu tidak dimulai dari bintang-bintang di angkasa, tapi dimulai dari kedalaman tanah tempat akar-akarmu berpijak dengan kuat. Zaman saiki iki akeh wong pinter nanging kurang bener. Banyak yang tahu cara mencari uang tapi tidak tahu cara menjaga keberkahan. Mereka mengira dengan memotong silsilah dan hidup sendirian secara individualis itu adalah puncak dari modernitas. Padahal itu adalah awal dari kehancuran identitas yang akan membuat hidupmu terasa hambar. Meskipun makanan yang kamu makan setiap hari harganya jutaan rupiah dan dimasak oleh koki ternama dari seberang lautan. Kalian itu sering meremehkan apa yang tidak terlihat. Padahal yang tidak terlihat itulah yang menopang segala yang nampak di depan mata. Kesuksesanmu yang sekarang itu, Tole, adalah akumulasi dari puasa-puasa simbahmu dulu, dari kejujuran buyutmu saat berdagang di pasar, dan dari ketulusan doa-doa bapak ibumu yang tidak pernah putus saat kamu masih tertidur lelap di malam hari. Kalau kamu tidak tahu cara berterima kasih pada akar ini, ya jangan kaget
Kalau suatu saat nanti pohon hidupmu tiba-tiba kering meski hujan turun setiap hari di halaman rumahmu yang mewah itu. Mula mulyakno oyotmu, muliakanlah asal-usulmu kalau kamu ingin hidupmu tetap tegak berdiri menghadapi segala badai fitnah dan perubahan zaman yang makin tidak masuk akal ini. Jalur langit itu bukan buat gaya-gayaan di sosial media, tapi buat memastikan kalau kamu tetap menjadi manusia yang utuh, yang punya dasar dan punya kehormatan sejati. Sekarang kita naik selapis lagi tole, lan putu-putuku kabeh. Setelah kalian paham soal pentingnya akar, mari kita buka pintu langit yang paling dekat, yang paling berisik, tapi sering kalian sepelekan. Bapak lan Simbah. Kalian ini lucu, mencari guru spiritual sampai ke gunung-gunung, mencari vibe ketenangan sampai ke kelas meditasi yang bayarnya mahal. Padahal keramat hidup kalian itu sedang duduk di ruang tamu sambil memakai sarung bolong. Pintu pertama itu orang tuamu, terutama bapakmu yang mungkin pendiam, tapi doanya menembus cakrawala. Secara intelektual, kalian mungkin merasa lebih hebat karena bisa bahasa Inggris atau paham kripto. Sementara bapakmu mungkin cuma paham cara mencangkul atau dagang di pasar. Tapi ingat tole, derajate wong tuwa iku dhuwur banget. Kalau kamu sama bapakmu saja masih sering ngeyel, bermuka samas, atau merasa dia itu kolot dan tidak nyambung, jangan harap semesta mau membukakan jalan kemudahan bagimu. Bapak itu adalah representasi otoritas langit di dunia kecilmu. Belajarlah untuk menurunkan ego intelektualmu itu di depannya. Tidak ada gunanya kamu dipuji ribuan orang di internet kalau bapakmu sendiri merasa terluka karena ucapanmu yang tajam. Ojo dumeh wis iso golek duit dewe. Jangan sombong hanya karena sudah bisa cari uang sendiri lalu merasa tidak butuh restunya lagi. Di atas bapak ada Simbah. Pintu kedua ini adalah gudangnya kebijaksanaan purba. Simbah itu bukan cuma orang tua yang giginya sudah ompong dan jalannya mulai lambat tole. Beliau adalah perpustakaan hidup yang menyimpan kode-kode rahasia silsilahmu. Kalau kamu rajin ngajeni atau menghormati Simbah, kamu sebenarnya sedang melunakkan frekuensi batinmu agar selaras dengan frekuensi keberuntungan. Simbah iku jembatan berkah. Kalau jembatannya kamu rusak dengan sikap acuh tak acuh, ya jangan mengeluh kalau hidupmu terasa mandek dan penuh hambatan yang tidak masuk akal, meski otakmu sudah kamu peras sampai kering. Masalahnya sekarang banyak dari kalian yang merasa sudah mandiri, lalu menganggap orang tua sebagai beban atau sekadar masa lalu yang sudah tidak relevan. Iku jenenge kleru le. Dalam struktur spiritual Jawa, restu bapak dan Simbah itu seperti bahan bakar utama bagi mesin kesuksesanmu. Kalau bahan bakarnya habis atau tercemar karena sikap burukmu, mesin itu akan mogok di tengah jalan, tepat saat kamu sedang berada di puncak persaingan. Kalian sering bertanya, "Mbah Mar, kenapa usahaku selalu gagal di detik terakhir?" Coba cek pintumu, mungkin bapakmu sedang memendam kecewa. Atau Simbahmu merasa dilupakan dalam doa-doamu yang egois itu. Jalur langit itu tidak akan terbuka untuk manusia yang buta pada sumber asalnya. Kamu harus sadar bahwa integritasmu sebagai manusia itu diuji pertama kali dari caramu memperlakukan mereka yang memberikan jalan bagimu untuk menghirup udara di dunia ini. Secara sosiologis, hubungan yang harmonis dengan bapak dan Simbah itu menciptakan stabilitas psikologis yang luar biasa. Tapi secara spiritual, itu adalah kunci pembuka gerbang pertama dan kedua dari 7 pintu langit. Wong urip iku kudu pinter matur nuwun. Orang hidup itu harus pinter berterima kasih.
Jangan tunggu mereka tiada baru kamu menangis meraung-raung di atas pusara sambil membawa bunga yang mahal. Itu namanya telat, Tole. Muliakan mereka selagi nafas masih ada di raga. Cium tangannya, dengarkan nasihatnya yang mungkin terdengar kuno, tapi mengandung kebenaran hakiki. Kalau dua pintu ini sudah kamu pegang kuncinya dengan rasa tulus dan asung bakti, maka pintu-pintu langit berikutnya akan terbuka dengan sendirinya tanpa perlu kamu paksa. Ingat, ridane Gusti iku gumantung marang ridane wong tuwa. Jangan sampai kamu mengejar dunia sampai ke ujung samudra, tapi ternyata kunci surgamu tertinggal di rumah, di bawah telapak kaki bapak dan simbahmu sendiri. Nah, sekarang kita naik lebih tinggi lagi, Tole. Lan putu-putuku kabeh. Kalau bapak dan simbah sudah kamu muliakan, sekarang saatnya menembus dimensi yang lebih halus, yaitu pintu buyut, canggah, dan wareng. Secara intelektual, kalian mungkin menganggap ini hanya silsilah kuno yang membosankan, atau sekedar deretan nama di nisan yang sudah berlumut. Tapi dengar ya, Le, secara spiritual, mereka ini adalah arsitek dari nasib yang sedang kamu jalani hari ini. Darah yang mengalir di pembuluh darahmu itu bukan cuma cairan merah, tapi membawa memori, membawa terah, dan membawa beban moral dari masa lalu. Ojo dumeh kamu merasa modern lalu merasa tidak punya urusan dengan mereka yang sudah mendahuluimu 3 atau 5 generasi ke atas. Justru disinilah banyak dari kalian yang mengalami kebocoran energi hidup. Kamu sudah kerja keras, tapi hasilnya selalu menguap begitu saja. Kenapa? Karena kamu pedot balung. Kamu memutus sambungan batin dengan para penjaga gerbang ini. Bayangke, Tole, buyut, canggah, dan wareng adalah pondasi bangunan hidupmu yang terkubur jauh di dalam tanah sejarah. Kalian sibuk ngecat dinding lantai 10, tapi lupa kalau pondasinya mulai rapuh karena tidak pernah disapa. Wong Jawa iku kudu eling asal-usule. Harus mengerti bahwa setiap kesuksesanmu adalah akumulasi dari doa-doa prihatin mereka yang mungkin dulu hidupnya susah payah hanya agar kamu bisa lahir di dunia ini dengan fasilitas yang lebih baik. Kalau kamu merasa hidupmu mandek, coba cek. Kapan terakhir kali kamu mengirimkan hadiah doa atau sekedar menyebut nama mereka dengan rasa hormat? Jangan jadi manusia yang amnesia sejarah, yang merasa lahir dari batu tanpa ada jasa dari para leluhur yang sudah bertirakat mati-matian. Jalur langit itu butuh estafet energi yang tersambung rapi, bukan malah diputus hanya karena kamu merasa sudah pintar memakai teknologi dan merasa lebih cerdas dari para pendahulumu yang bersahaja. Pintu ketiga sampai kelima iki adalah filter karaktermu, Tole. Secara sosio-psikologis, watakmu hari ini adalah warisan dari pola pikir buyut hingga warengmu. Kalau ada ganjalan atau kesalahan besar di masa lalu yang belum dimaafkan, itulah yang sering menjadi penghambat tak kasat mata dalam karir atau bisnismu. Anak pola, bapak keprada. Itu hukumnya nyata, Le. Kamu mungkin tidak berbuat salah, tapi kamu menanggung sisa energi dari silsilahmu. Maka dari itu, jadilah pemutih bagi garis keturunanmu. Muliakan mereka, doakan agar mereka tenang di sana, supaya saluran berkah dari langit ke-5 tingkat di atasmu ini bisa mengucur deras tanpa hambatan. Jangan malah menjadi cucu yang hanya tahu cara menghabiskan harta warisan, tapi tidak tahu cara mengirimkan warisan doa ke atas. Ojo dadi wong sing lali marang kacange, Le.
Jangan jadi manusia yang sombong dan merasa semua pencapaianmu ini adalah murni kerja kerasmu sendirian tanpa campur tangan takdir leluhur. Secara intelektual, ini adalah tentang kolektif unconscious atau alam bawah sadar kolektif keluarga. Tapi bagi Simbah, ini adalah tentang adab kepada ruh-ruh suci yang telah membukakan jalan keberadaanmu. Pintu buyut, janggah, dan wareng ini menuntutmu untuk memiliki kerendahan hati yang sangat dalam. Kamu harus sadar bahwa dirimu hanyalah satu butir pasir dalam hamparan pantai sejarah keluargamu yang panjang. Mulya uripmu mergo donga leluhurmu, mulianya hidupmu itu karena dukungan doa dari mereka. Kalau saluran ini sudah kamu bersihkan dari rasa acuh tak acuh, maka kamu akan merasakan kekuatan batin yang sangat kokoh. Kamu tidak akan mudah goyah oleh hinaan orang lain, karena kamu merasa ada pasukan besar di belakangmu yang selalu mendukung langkahmu. Jadi mulai sekarang, mulailah mencari tahu siapa mereka. Sebut namanya dalam heningmu dan rasakan bagaimana pintu-pintu langit tingkat menengah ini mulai terbuka lebar menyambut keberhasilanmu yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita sampai pada wilayah yang paling halus dan misterius tole lan putu-putuku kabeh. Kita bicara soal pintu ke-6 dan ke-7, udeg-udeg dan gantung siwur. Secara intelektual, mungkin kalian menganggap ini sudah terlalu jauh, seperti mencari jejak kaki di atas air. Tapi, disinilah letak kuncinya, Le. Udeg-udeg itu simbol dari ikatan kepala. Artinya, pikiran yang sudah tidak lagi terikat oleh nafsu duniawi, melainkan fokus pada kemurnian. Sementara, gantung siwur itu ibarat hubungan yang tinggal seutas benang tipis. Tapi benang itulah yang menghubungkanmu langsung pada sumber kehidupan yang paling asali. Kalian sering merasa hidup ini hanya soal hari ini dan esok pagi. Padahal ada getaran dari 7 tingkat di atasmu yang menentukan apakah langkahmu akan berkah atau malah musnah. Ojo dumeh merasa sudah modern lalu meremehkan ikatan yang tinggal seutas ini. Karena justru di titik paling tipis itulah kekuatan doa yang paling dahsyat seringkali bersembunyi tanpa kalian sadari sama sekali. Bayangkan tole, udeg-udeg dan gantung siwur adalah saksi sejarah yang sudah tidak lagi memiliki kepentingan duniawi terhadapmu. Mereka hanya butuh diingat agar aliran cahaya dari langit bisa sampai ke ubun-ubunmu. Secara sosiologis, kalian mungkin sudah kehilangan catatan sejarah tentang mereka. Tapi secara genetis dan spiritual, memori mereka tetap bertahta di dalam tulang sumsummu. Wong Jawa iku kudu ngerti jati dirine, harus paham bahwa eksistensimu sekarang adalah hasil dari tirakat panjang para leluhur yang bahkan namanya pun sudah tidak tertulis di nisan. Kalau kamu sombong dan merasa hebat sendiri, kamu sebenarnya sedang memotong kabel utama dari pusat energi semesta. Jangan sampai kamu menjadi manusia yang kelangan obor, kehilangan penerang jalan di tengah malam yang gelap gulita, hanya karena kamu terlalu malas untuk sekedar mengirimkan untayan doa pendek bagi mereka yang berada di pintu langit paling tinggi ini. Ketahuilah Tole, pintu ke-7 atau gantung siwur ini adalah batas antara dunia fana dan keabadian. Secara intelektual, ini adalah tentang bagaimana kita menjaga warisan nilai agar tidak terputus dimakan zaman. Tapi bagi Simbah, ini adalah soal menjaga selang rejeki agar tidak bocor di tengah jalan. Banyak orang pintar zaman sekarang yang karirnya melejit, tapi hatinya selalu merasa hampa, merasa suwung, seolah-olah ada sesuatu yang hilang.
Itu terjadi karena kalian hanya sibuk memuaskan keinginan badan, tapi membiarkan ruh para leluhurmu kelaparan akan doa-doa tulusmu. Anak putu iku dadi dalani dongo. Kamu adalah saluran bagi mereka, dan mereka adalah pintu bagi keberuntunganmu. Jangan jadi manusia robot yang hanya tahu cara memencet tombol, tapi tidak tahu cara menyembah Sang Pencipta lewat penghormatan kepada asal-usulmu sendiri yang sangat sakral dan mulia itu. Pedes ya Tole. Memang harus pedes supaya batinmu yang sudah tertutup debu duniawi itu bisa sedikit terbuka. Rahasia gantung siwur ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun hubunganmu dengan masa lalu, jangan pernah disepelekan. Benang tipis itu kalau putus, kamu akan menjadi manusia yang terombang-ambing tanpa pegangan hidup yang jelas. Urip iku mung mampir ngombe, dan silsilahmu adalah gelasnya. Kalau gelasnya pecah karena kesombonganmu, yo air rezekimu akan tumpah sia-sia ke tanah. Maka dari itu, muliakanlah pintu udek-udek dan gantung siwurmu lewat perilaku yang jujur dan hati yang rendah hati. Dengan begitu, aliran doa dari 7 pintu langit akan menyatu menjadi kekuatan dahsyat yang akan melindungimu dari segala mara bahaya dan menjemput rejeki dari arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya dalam logika picikmu itu. Nah, sekarang kita sampai di babak akhir Tole, lan putu-putuku kabeh. Setelah kita bedah satu persatu dari pintu bapak sampai gantung siwur, sekarang pertanyaannya, buat apa kalian tahu semua itu kalau cuman jadi pajangan di otak? Secara intelektual, kalian sudah punya peta silsilah yang lengkap. Tapi, secara spiritual, kalian harus bisa menjadi konduktor yang menyatukan 7 aliran energi tadi menjadi satu kekuatan berkah yang utuh. Jangan sampai kalian sudah tahu jalurnya, tapi saklar di dalam hatimu masih dalam posisi mati karena ego yang setinggi gunung. Menyatukan 7 aliran ini bukan soal ritual yang aneh-aneh Tole, tapi soal sinkronisasi antara adabmu di bumi dengan frekuensi mereka di langit. Wong urip iku kudu iso gandeng tentrem, harus bisa merajut kedamaian. Kalau 7 pintu ini sudah sinkron, maka hidupmu tidak akan lagi seperti mobil yang kehabisan bensin di tengah jalan tol, melainkan akan melaju tenang karena didorong oleh energi doa kolektif dari 7 generasi di atasmu. Kalian harus sadar Tole, bahwa dirimu adalah titik temu dari ribuan harapan leluhurmu. Secara sosiologis, kamu adalah perwakilan dari sebuah nama besar keluarga. Secara metafisika, kamu adalah terminal akhir tempat semua doa itu bermuara sebelum dipancarkan kembali ke semesta. Ojo dumeh merasa sudah sukses, lalu lupa kalau keberhasilanmu itu adalah hasil patungan spiritual dari 7 pintu langit tadi. Kalau kamu bisa menyatukan rasa syukurmu kepada Bapak, Simbah, hingga gantung siwur, maka kamu akan memiliki kawibawaan atau wibawa sejati yang tidak bisa dibeli dengan jabatan apapun. Rezeki itu akan datang bukan karena kamu mengejarnya sampai napasmu tersengal-sengal, tapi karena batinmu sudah menjadi magnet yang sangat kuat. Sing sopo temen bakal tinemu. Siapa yang bersungguh-sungguh menjaga silaturahmi langit ini, maka dia akan menemukan kemudahan yang tidak masuk akal dalam logika manusia modern
yang serba instan dan dangkal itu. Masalahnya, banyak dari kalian yang maunya cuma hasil, tapi ogah menjalani proses penyucian saluran ini. Kalian ingin pintu langit terbuka lebar, tapi mulutmu masih sering menyakiti orang tua, dan hatimu masih penuh dengan debu iri dengki kepada sesama. Iku jenenge ngimpi tole. Menyatukan 7 aliran ini menuntutmu untuk menjadi manusia yang sumeleh, yang pasrah, tapi tetap berusaha dengan standar moral yang tinggi. Secara intelektual, ini disebut integritas garis keturunan. Tapi bagi Simbah, ini adalah tentang menjadi anak cucu yang tahu diri. Jika 7 aliran doa ini menyatu di dalam dadamu, maka pancaran energinya akan membuatmu terlihat bercahaya tanpa perlu pasang susuk atau pengasihan yang aneh-aneh. Orang akan segan padamu, bukan karena hartamu, tapi karena ada kekuatan tua yang menjaga setiap langkahmu dari arah yang tidak terlihat oleh mata telanjang, namun terasa sangat nyata pengaruhnya. Jadi tule, lan putu-putuku kabeh, mulai sekarang berhentilah menjadi manusia yang hidup sendirian di tengah keramaian. Sambungkan kembali kabel-kabel batinmu yang sempat putus karena kesombongan masa mudamu. Jalur langit itu bukan dongeng sebelum tidur, tapi realitas bagi mereka yang mau merunduk dan menghormati akar sejarahnya. Urip iku mung mampir ngombe, tapi pastikan gelas yang kamu pakai adalah gelas yang bersih dan warisan yang mulia. Jika 7 pintu langit sudah kamu muliakan, maka berkah yang turun tidak akan lagi berbentuk tetesan, melainkan hujan lebat yang akan menyuburkan seluruh ladang kehidupanmu hingga ke anak cucumu kelak. Ingatlah selalu, kesaktian paling tinggi itu bukan bisa terbang atau menghilang, tapi bisa membuat leluhurmu tersenyum bangga di sana karena melihatmu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Muga-muga kabeh padha rahayu. Semoga kalian semua mendapatkan kemuliaan yang sejati dan abadi.